Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Awaldin Habibi. NIM saya 4151180116. Nah, di sini saya ingin membuatkan video tentang tugas besar dari pengantar database administrasi. Dan di sana saya ingin menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah saya jawab secara langsung supaya lebih jelas. Berikut adalah penjelasan yang bisa saya berikan. Langsung saja ke soal nomor 1. Di soal nomor 1, soalnya adalah tentang membuat database dengan nama, sales, dan nama depan mahasiswa. Saya langsung masuk ke SQL Server, connect dengan Windows Authentication. Kita buka tab New Query. Kita langsung membuat database sales dengan nama depan mahasiswa. Create database sales underscore Zulfikar. Karena nama depan saya adalah Zulfikar, jadi nama database sales Zulfikar. Kita langsung eksekusi. Yep, successful. Kemudian kita refresh nama depan dan akan keluar database dengan nama sales Zulfikar. Itu untuk nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah membuat login dengan nama user pada SQL Server dengan nama iOS 2020 dan password abcd320. Kita langsung membuat login. Kita buka menu security, tab login, klik kanan, new login. Login name-nya tadi adalah UAS 2020 dengan kita pilih SQL Server autentikasi. Passwordnya adalah abcd320. Confirm password abcd320. Kemudian kita klik oke. Nah, jadi deh login dengan nama UAS 2020. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah membuat grant untuk UAS 2020 dengan DDL seperlunya. Nah, caranya untuk mengerjakan nomor 3 adalah klik 2 kali pada UAS 2020. Kemudian status permissionnya kita klik grant. Kemudian untuk securable-nya, nah di sini nih kita accept grant-nya sesuai dengan DDL dan DML seperlunya, seperti connect SQL, create TDL, kemudian view, kemudian alter, ya cukup. Kemudian kita klik oke. Itu adalah jawaban untuk nomor 3. Nah, selanjutnya di soal nomor 4 adalah kita memberikan server role public untuk UAS 2020. Nah, untuk nomor 4 caranya adalah kita klik 2 kali di UAS 2020. Kemudian kita klik server role. Kemudian kita checklist public. Kemudian oke. Itu adalah nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Soal nomor 5 adalah kita connect dengan user baru yang udah kita buat tadi, yaitu UAS 2020. Nah, untuk nomor 5
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita disconnect dulu dari Windows autentikasi, kemudian kita connect lagi dengan login user UAS 2020. Nah, tadi kita ketikin passwordnya adalah abcd320 abcd320. Nah, kita disuruh masukin password barunya nih. Password barunya samain aja abcd320 abcd320. Oke. Dan berhasil connect. Itu adalah jawaban untuk nomor 5. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Kita buka soalnya dulu. Soal nomor 6 adalah kita disuruh membuat skema sesuai sama diagram di atas, yang dimana diagram di atas ini memiliki 7 tabel. Jadi kita akan membuat ke 7 tabel tersebut. Caranya adalah kita klik new query, kemudian kita buat query di sini untuk create 7 table. Nah, oke. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang query yang saya buat di sini. Pertama, create table. Kita akan membuat table dengan nama produk line. Nah, di sini adalah field-field yang saya buat. Isi dari tabelnya itu ada apa aja. Nah, kemudian saya mau set produk line ID sebagai primary key dan ketujuh tabel lainnya dengan cara yang sama seperti itu. Langsung saja execute dan jangan lupa mengganti di sales Zulfikar karena kita akan membuat tabelnya di database sales Zulfikar. Oke, langsung select all, execute. The name database all product line. Oh, sebelumnya di sini udah ada nih. Jadi kita delete dulu. Oke. Baru kita execute lagi. Successful. Kita refresh. Table, nah keluar table yang saya buat. Nah, kemudian untuk melihat view-nya adalah dengan klik kanan di database diagram, new database diagram. Yes. Oke, tunggu dan kita select semuanya. Add. Dan ini adalah skema dari database diagram. Ini adalah jawaban untuk nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Nah, 7 kita harus memperhatikan constraint pada setiap tabelnya. Nah, jadi kita harus memperhatikan primary key, foreign key, dan relasi di antar tabelnya. Nah, jadi kita akan membuat relasi dan memperhatikan constraint untuk nomor 7. Kita rapikan dulu. Oke. Nah, di sini ada bill ID. Tabel billnya kita cari dulu, ada di sebelah sini ternyata. Oke,
kita relasikan bill ID ke bill ID yang ada di table produk lain. Oke. Dengan begitu, kita akan membuat relasi dari table bill ke bill produk lain dengan primary key-nya bill ID dan foreign key-nya adalah bill ID pada table bill produk lain. Kemudian kita akan membuat relasi lagi dengan cara menarik primary key bill produk lain ID ke table bill produk lain dengan foreign key-nya itu adalah produk lain ID pada table bill produk lain. Kita klik OK, kemudian jadi relasinya. Seterusnya kita akan membuat relasi dari table produk kategori ke produk SKU. Kita tarik relasi dengan primary key-nya produk kategori ID pada table produk kategori dan foreign key-nya adalah produk SKU kategori ID di table produk SKU. Kita klik OK. Selanjutnya table company akan direlasikan oleh table group. Nah, di table group kita akan merelasikan group ID ke company group ID table company. Foreign key-nya adalah company group underscore ID pada table company. Dan kita klik OK. Udah. Jadi di sini selanjutnya sudah. Jadi kita sudah memperhatikan primary key-nya, mengset foreign key-nya dan relasinya. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Nah, nomor 8 adalah soalnya lakukan alter table untuk menambahkan foreign key berdasarkan table yang disajikan dan deskripsi utama table. Jadi untuk soal nomor 8 kita harus membuat alter table untuk men-set primary key, untuk men-set foreign key dan membuat relasinya. Nah, pertama kita harus klik new query, kemudian kita ketikkan query yang untuk membuat alter table, untuk membuat primary key dengan menggunakan alter table. Nah, ini kita setnya di database Helsinki. Nah, jadi saya akan mencoba menjelaskan makna dari query di sini. Isinya pertama, alter table. Jadi kita akan mengalter table produk lain. Kita menambahkan add constraint produk lain produk ID sebagai foreign key. Nah, reference-nya adalah asalnya, reference itu berasal dari table produk SKU dengan kolom produk ID, produk SKU ID. Jadi kita akan membuat relasi dari table produk lain, dari table produk SKU, fieldnya produk SKU ID akan direlasikan ke table produk lain yang dimana foreign key-nya adalah produk lain underscore produk ID. Kayak gitu, kira-kira seperti itu pengertian dan isi dari query-nya. Jalan query-nya itu cara membacanya seperti itu. Dan kelima query lainnya. Nah, kita langsung eksekusi query alter table-nya untuk kelima relasi, karena di soal terdapat 5 relasi, yaitu relasi dari table produk SKU ke produk lain, table
produk kategori ke produk SKU, table produk lain ke build produk lain, table build ke build produk lain, kemudian table group ke table company. Jadi total ada 5 relasi. Hanya saya membuat 5 perintah alter table. Nah, kita langsung eksekusi. Oke, di sini ada kesalahan untuk grup. Oke, reference execute. Yep, complete, sudah nggak error. Kemudian kita refresh dulu, balik ke Object Explorer, kita refresh. Kemudian kita klik kanan di New Database Diagram untuk melihat relasinya. Kita add. Yap, jadi seperti ini relasinya. Sama seperti yang ada pada soal. Itu untuk jawaban nomor 8. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Soal adalah buatkan indeks produk line ID pada kolom produk SKU di tabel produk SKU. Nah, untuk nomor 9 caranya adalah kita kita connect dulu ke login was 2020. Setelahnya kita klik new query. Oke, kita akan membuat indeks di sini dengan menuliskan query-nya. Nah, query-nya adalah create index IDX product line ID. Jadi nama indeksnya itu adalah IDX product line ID on produk SKU di table produk SKU di field atau kolom produk SKU ID yang mana akan dirutkan secara ascending. Kita langsung eksekusi. Yap, command successful untuk indeksnya. Kemudian cara melihat indeksisnya, kita buka tabel produk SKU, indeksis. Nih, ada di sini. Produk line ID, IDX produk line ID itu adalah indeksnya. Itu adalah jawaban nomor 9. Nih. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 10. Soal nomor 10 adalah buatkan indeks IDX build ID pada kolom build ID self build produk line. Nah, caranya adalah kita pakai query tadi, kita tinggal ganti aja. Namanya adalah IDX build ID. Kemudian di table produk line kita tulis build underscore produk line pada kolom build ID. Oke, langsung saja kita eksekusi. Command successful. Nah, sekarang kita lihat nih indeksisnya di table build produk line di sini. Nah, kita lihat indeksisnya. Yap, ini adalah indeksisnya. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia. Jadi nama indeksnya adalah IDX build ID
yang ada pada tabel build product line yang akan diurutkan secara ascending. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 itu soalnya adalah isikan tabel secara bertahap minimal 5 baris. Oke. Kenapa kita harus isikan secara bertahap? Karena di sini kan ada relasi antar tabelnya. Kalau kita ngisinya nggak bertahap atau secara asal aja gitu, pasti nggak bakal bisa diisi karena tabelnya ada yang berelasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Oke, untuk nomor 11 kita langsung saja buat query baru di SQL Server. Kemudian kita tuliskan di sini. Nah, jadi tabel pertama yang saya insert itu adalah tabel group. Nah, values-nya ada 5 baris. Nah, satu ini itu adalah untuk kolom grup ID-nya. Mitra itu adalah untuk grup name-nya. Nah, ini adalah kolom ketiga, itu adalah untuk track last write time. Yang keempat adalah track creation time. Ini track user, track creation user, dan row version. Kita langsung eksekusi, kemudian execute. Nah, 5 baris berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihatnya apakah udah berhasil ditambahkan atau belum, adalah klik kanan di table group, edit top 200 rows. Nah, di sini kelihatan nih kalau hasil query yang saya tadi lakukan sudah berhasil dan masuk ke datanya, ke table group. Nah, lanjut ke tabel yang kedua, yaitu adalah produk kategori. Kita langsung eksekusi. Oke, kita lihat lagi produk kategori. Berhasil juga ditambahkan. Lanjut ke company. New query, company, eksekusi. Kita lihat lagi di company, edit 200 rows, dan berhasil lagi ditambahkan. Nah, selanjutnya untuk bill. Di bill kita klik kanan lagi, edit 200 rows, dan berhasil ditambahkan lagi. Nah, selanjutnya untuk penginsertan tabel di produk SKU ini agak sedikit berbeda nih, karena di view table produk SKU dia direlasikan dari tabel produk kategori. Makanya tabel produk kategori harus diisikan terlebih dahulu, baru kita mengisi produk SKU. Tadi kan kita udah membuat tuh produk kategori di sini dengan data 5 baris. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa nih menginsertan untuk tabel produk SKU. Nah, kita langsung eksekusi dan berhasil. Kita lihat isi datanya. Yap, sukses. Lanjut untuk tabel produk lain. Tabel produk lain akan bisa diisi ketika tabel produk SKU sudah diisikan. Jadi syaratnya sering berurutan nih, dari tabel produk kategori ke tabel produk SKU dan tabel produk lain. Tadi kita sudah menginsert tabel produk SKU.
Nah, isi datanya itu adalah di sini nih, produk SKU, terus row. Nah, sini kan udah di insert nih, berarti kita sudah bisa mengisi data untuk tabel produk lain. Kita eksekusi dan data berhasil ditambahkan. Lanjut, yang terakhir adalah bill produk lain. Nah, untuk tabel ini akan bisa diisi ketika dua tabel sebelumnya itu sudah diisi, yaitu tabel bill ID dan tabel produk lain. Nah, tadi kita sudah menginsertkan untuk tabel bill ID dan tabel produk lain, maka kita bisa menginsert untuk tabel bill produk lain. Kita langsung eksekusi dan 5 data berhasil ditambahkan. Kita lihat, ini adalah isi datanya. Oke, selesai nomor 11. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Soal nomor 12 adalah membuat view atau join table seperti yang ada pada gambar. Nah, di gambar di atas ini ada dua join, yaitu untuk kotak merah dan kotak hijau. Kita langsung buat saja join tablenya. Jadi yang pertama saya buat adalah view untuk produk. Nah, untuk produk ini alurnya itu adalah yang berwarna merah. Saya akan membuat view untuk kotak yang berwarna merah terlebih dahulu. Nah, saya membuat namanya adalah produk untuk view-nya, yang akan mencakup 3 tabel, yaitu tabel produk lain, bill produk lain, dan tabel produk SKU. Kita langsung eksekusi. Command complete successful. Nah, kemudian kita lihat nih view tabelnya. Di view kita open. Nah, ada view untuk DBO produk. Oke. Lanjut untuk view table yang berwarna hijau, yaitu dari table produk lain, bill produk lain, dan bill. Oke. Jadi sebenarnya untuk membuat view table ini ada dua cara, yaitu bisa menggunakan GUI atau menggunakan query. Di sini saya menggunakan query. Nah, untuk view yang kedua saya namakan bill underscore view. Di sini akan membuat view dari 3 table. Jadi langkahnya pertama kita join dan kita create as view. Kita langsung select all dan eksekusi. Command successful. Nah, kita refresh dulu untuk melihat isi view-nya. Oke. Refresh lagi. Nah, keluar view untuk bill underscore view atau untuk yang kotak berwarna hijau. Sekian untuk nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13, yaitu untuk membuat view dengan nama organization dari table group dan table company dengan menampilkan data company plus kolom group name. Nah, caranya saya pakai query, kemudian kita tulisan isi query-nya di sini. Nah, jadi saya akan mencoba menjelaskan nih. Create view as organization, yaitu adalah nama view-nya organisasi, organization sesuai sama soalnya. Nah, kemudian di sini saya mau select nih untuk
tampilannya nih, akan tampil isi tampilan table itu seperti apa sih. Nah, itu adalah di select sini, company.id adalah saya menselect table company ID dengan kolom company ID, company name. Nah, company name, yaitu saya select table company, field kolomnya adalah company name, dan sampai seterusnya di sini. Kemudian karena saya membuat dari dua table, yaitu dari table group dan table company, maka saya harus menjoin table. Nah, join table sini kan saya menampilkan field group name dong, grup yang mana group name itu berasal dari table group. Nah, maka dari itu di bawah saya harus menjoin table, yaitu table group saya joinin ke table company, yang mana company group ID akan sama seperti group ID. Kemudian saya create view-nya, command successful, dan untuk menampilkannya select from organization. Nah, ini adalah tampilannya. Ini adalah jawaban untuk nomor 13. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Soal nomor 14 adalah membuat store prosedur dengan nama SP sales bill dari relasi table sales product line dan sales bill. Ada 3 table. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah klik kanan pada store prosedur, kemudian pilih store prosedur, lalu kita taruh query-nya di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud atau makna dari query di sini. Jadi create procedure sales bill di sini adalah maksudnya kita akan membuat prosedur dengan nama SP sales bill. Kemudian kita menyelect table yang akan ditampilkan sebagai view-nya, yaitu dengan mengambil kolom bill sales date pada table bill, terus product line ID pada table bill product line, dan product line quantity pada table product line. Nah, karena kita mengambil 3 view table dari table yang berbeda, maka kita harus menjoin tablenya dengan cara bill product line on bill ID. Kita join dengan 3 table bill product line, dan product line. Kita langsung eksekusi untuk membuat store prosedurnya. Command successfully complete. Sekarang kita refresh untuk melihat hasilnya ya. Ini dia. Nah, lalu untuk melihat hasil tabelnya itu kita bisa dengan cara klik kanan, execute store procedure, kemudian kita klik OK, maka akan terlihat hasilnya di sini. Sekian, itu adalah untuk nomor 14, maka selanjutnya adalah nomor 15. Oke, lanjut ke nomor 15. Soal nomor 15 adalah membuat store procedure SP prod cells dengan merelasikan table cell, table produk line, dan table cell dan table produk dengan menampilkan semua data berdasarkan parameter produk kategori. Nah, caranya adalah dengan klik kanan di store procedure, new, dan store procedure. Lalu kita akan menempatkan query-nya di sini. Nah, di sini maksud dari query di sini adalah create procedure SP prod cell, adalah membuat prosedur dengan nama prod cell. Kemudian kita akan menyelect table yang akan ditampilkan di sini, yaitu bill dengan kolom bill ID, bill dengan kolom sales date, product line dengan kolom product line ID, product line dengan kolom product line quantity, produk SKU dengan kolom produk SKU code,
produk SKU dengan kolom produk SKU label, produk kategori dengan kolom produk kategori ID, produk kategori dengan kolom produk kategori code, dan produk kategori dengan kolom produk kategori label. Kemudian kita akan melakukan join nih, karena kolom-kolom table tadi tidak terdiri dalam satu table, maka kita harus melakukan join table, yaitu menjoin table produk lain dengan table bill. Terus kita menjoin table produk lain dengan table produk lain, kita menjoin table produk SKU dengan table produk kategori. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengeksekusi prosedur ini. Kita akan coba eksekusi. Command completed sukses. Nah, kemudian kita refresh untuk melihat hasilnya. Oke, hasilnya setelah keluar. Kemudian untuk mengeksekusinya atau menjalankan untuk melihat view table lah, dengan cara mengklik kanan pada prosedur prot cell, execute store procedure, kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari tabelnya, store prosedurnya, dengan nama SP prot cell. Ya, itu adalah jawaban untuk nomor 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16 adalah kita akan menentukan backup langsung database dengan type-nya full sama diferensial. Langkah pertama adalah kita pilih database yang kita backup, yaitu adalah sales duplicate text backup. Kemudian type yang pertama itu adalah full. Lalu kita pilih direktorinya, kita sini pakai default saja. Kemudian kita klik OK dan sukses. Lalu kita akan mengecek di folder destinasinya dan ternyata berhasil di backup. Lanjut untuk yang diferensial, kita ulangi langkah yang sama. Namun di backup type-nya di sini kita akan menggunakan diferensial. Lalu kita klik OK dan berhasil di backup. Kita lihat di sini. Ini adalah yang diferensial dan ini adalah yang full. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Soal nomor 17 adalah menentukan peralatan SQL Server dengan step maintenance plans dan memberikan nama main initial nama. Nah, tiap teksnya dibuat terpisah. Nah, pertama kita membuat yang update statistik dulu. Klik kanan new maintenance plan. Nah, di sini kita buat untuk update. Oke. Kemudian kita buat teks update. Kita drag ke sini. Kita klik 2 kali. Kita select database-nya. Select certificate. Oke. Schedule kita tentukan per minggu. Cukup. Kita save. Kita buat maintenance plans baru. Backup full. Di backup full ini kita drag backup database, klik 2 kali, type-nya full, select database, sales duplicate, klik OK. Kemudian kita buat schedule per minggu. Kita save, lalu refresh dan buat manajemen plans baru lagi. Sekarang untuk different backup. Toolbox backup database, klik 2 kali, differential,
select database-nya, sales Zulfikar, oke, kita save, lalu refresh. Nah setelahnya kita akan mengeksekusi semuanya nih. Kita mulai dari update dulu, execute, kita tunggu, sukses. Terus kita execute lagi in differential, kita tunggu, sukses. Kita execute lagi yang backup full, sukses. Kemudian kita lihat ke direktorinya, destinasinya. Ini adalah hasilnya. Sekian, itu adalah untuk jawaban nomor 17. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18 adalah soal mengkonfigurasi backup database dengan text scheduler database sales dengan periode per minggu atau weekly. Nah, caranya kita bisa membuat maintenance database baru di sini dengan nama db sales. Nah, lalu kita drag backup database, kita klik 2 kali full dengan menyelect database sales Zulfikar, lalu oke. Nah kemudian untuk schedule-nya di sini kita pilih weekly atau per minggu. Nah dimulainya di hari apa? Saya memilih hari Senin, hari Minggu jam 00.00. lalu kita klik oke, lalu kita save. Nah untuk memastikannya apakah sukses atau tidak, kita bisa mengeksekutnya secara manual tanpa harus menunggu schedule-nya. Sekarang kita execute, kita tunggu beberapa saat dan sukses. Nah sekarang kita lihat nih hasil dari direktorinya. Direktorinya itu kita buka dulu, destination, lalu file, kita lihat di sini jam 21.22. ini adalah hasil backup yang tadi kita eksekusi. Terima kasih. Oke, lanjut ke nomor 19. Nomor 19 soalnya adalah mengkonfigurasi replikasi publication dengan nama pub sales untuk semua artikel, table, view, dan SP. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik kanan di local publication, kemudian kita klik new publication, next, kemudian kita memakai database sales Zulfikar, lalu kita pakai transactional publication, lalu kita akan memilih nih sesuai dengan yang diinginkan soal, yaitu adalah table, view, dan SP. Lalu next, di sini kita memilih table reference view by are required. Kemudian kita next lagi, kita pilih yang create a snapshot, next. Nah di sini kita security settingnya kita akan menggunakan run SQL Server, lalu using server loginnya adalah UAS 2020 dengan passwordnya adalah ABCD 320. Kita klik OK, lalu next, create the publication. Kita juga bisa generate scriptnya, kita taruh di directory create publication SQL, next. Lalu nama dari replication-nya adalah pub sales, lalu finish. Kita tunggu apakah replikasinya berhasil dibuat atau tidak.
sukses dan replikasi yang saya buat untuk local publication dengan nama Pub Sales berhasil dibuat. Terima kasih. Ini adalah jawaban untuk nomor 19. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Di nomor 20 soalnya adalah mengkonfigurasi replication subscription dengan subscriber komputer. Nah, cara untuk mengkonfigurasi replikasi subscription adalah dengan klik kanan di local subscription di tab replikasi, kemudian pilih new subscription, lalu kita select pub sales untuk publishernya, lalu kita pilih yang run all agent at distributor, kemudian di subscribernya kita pilih komputer, yaitu desktop, kemudian subscription database kita akan menggunakan sales Julfikar. Lalu kita akan menggunakan report server. Lalu kita next. Nah, di sini ada connection to distributor, kita klik. Kita akan menggunakan run under SQL Server Agent dengan using the follow SQL Server Login dengan username UAS 2020, maksudnya ABCD 320. Oke. Next, run agent schedule kita pilih run continuous. Next lagi, kemudian kita generate juga. Next, kita pilih file location untuk query generate nya. Next, lalu kita klik finish. Kita tunggu. Dan pembuatan local subscription sukses. Sekian, ini adalah nomor terakhir, yaitu nomor 20.